Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita jumpa lagi dalam Bible Study bab yang ke-18 dari buku Greece Revolution. Ini pekerjaan Tuhan ya, merevolusi Injil kasih karunia. Ya, dipulihkan lagi ya dengan cepat, dan kita menikmati kuasa hidup berkemenangan. Ya, jadi kuasa Tuhan, power Tuhan, bukan kuasa kita. Dan kita bukan hanya sekarang nih, udah stepnya gini. Kita udah percaya, kita dengar, iman bertumbuh, kita terima. Nah, sekarang praktisnya sebenarnya kita work out, ya, menerima restorasi atau pemulihan. Dan restorasi itu dari Tuhan. Disebutnya judulnya ya, menerima restorasi Tuhan yang jauh lebih besar. Much more. Jadi lebih besar bahkan dari keadaan yang sebelumnya gitu. Itu restorasi, pemulihan. Jadi kalau kita punya jam rusak misalnya, ya bawa ke authorized dealer gitu, dealer penjual yang resmi. Nah, kalau dia perbaiki, ada kemungkinan, Pak, jamnya udah nggak tahan air lagi ya, karena udah dibongkar. Nah, kalau kita bawa hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita pasti dipulihkan dari dalam keluar. Kita udah sering dengar ya, kita diubahkan dari dalam keluar, ditransformasi. Apa aja Pak Melki? Segala hal. Makanya kita lihat salib kan, apa aja yang dikerjakan di kayu salib, finish work itu. Ya segala hal, segala aspek, saya selalu bilang, segala dimensi, segala spektrum, artinya segala hal. Kalau Tuhan bilang segala, jangan kita kurangin. Ya, jangan kita bodoh gitu. Ya, kita ambil semua. Bahkan saya selalu bilang, Tuhan, yang saya belum ngerti, yang saya udah ngerti, saya terima semua. Pokoknya kerjaanmu di kayu salib. Nah, restorasi itu 120%. Nanti kita lihat ya, 120% itu bicara berlimpah-limpah, bicara banyak gitu, much more, berlimpah-limpah. Amin. Ya, karena dia juru selamat kan, dia menyelamatkan kita. Kita udah selamat, ditebus lagi, ditebus nyawanya, gantinya baget kita kan, hidup, diberikan hidup. Tapi juga bukan hanya hidup yang asal hidup gitu, setengah mati gitu ya, menderita maksudnya gini, jelek, buruk, siklus kekalahan. Bukan, saudara. Ya, kita ditebus dari segala hal, diperdamaikan, direkonsiliasi, berdamai. Bahkan kita berkata kan, terima kan, saya nerima kebenaran hadiah. Itu artinya kedudukan kita di mata Tuhan itu sama dengan Yesus. Kebenaran Tuhan soalnya. Ya, bahkan tahun-tahun yang hilang, kerugian-kerugian yang lama, masa lalu yang buruk. Kita udah dengar hari Minggu tuh Yabes gitu, diubahkan. Dari namanya buruk, Yabes, artinya sorrow, karena mamanya kasih nama karena dia dilahirkan dengan kesakitan. Jadi buruk kan, namanya kayak kutuk aja tiap kali dipanggil. Tapi ketika dia bilang Tuhan, dia berseru, berkati saya berlimpah-limpah, perluas daerah saya, tanganmu sendiri yang menyertai, melindungi saya, tidak ada kesakitan yang menimpa saya. Dan Tuhan mengabulkan di perjanjian lama loh, saudara. Apalagi kita dengan kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi sekali lagi, ini hal-hal yang simple, sederhana, praktis. Jadi kalau saudara sakit apa aja lah, atau belum sakit juga kita bilang, wah, lututnya sakit nih Pak Melki, ya bilang lutut Kristus misalnya, direstorasi. Jadi kalau ada Tempo nggak hadir sih ya, waktu dia patah kan pundaknya kemarin, jatuh, sakit aja enggak, maksudnya kesakitan aja enggak, disambung. Saya bilang, Po, bukan hanya sembuh, 120% lebih baik. Nah, itu tuh
rahasia, saudara. Jadi bukan sekedar dipulihkan kalau dari Tuhan tuh dipulihkan, udah aja dipulihkan. Ya tadinya segini, terus turun, ya segini lagi. Enggak. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, kita mulai dasarnya dulu ya. Yeremia 23 ayat 4. Ya. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang mengembalakan mereka. Ya, Yesus gembala agung kita. Dan Tuhan menggembalakan yang malu gembala. Ya, gembala di gereja, gembala tuh. Nah, Tuhan menggembalakan itu, saudara, kalau saya mau urut dulu ya. Domba itu sebenarnya bicara tentang orang Israel. Jadi non-Jews bukannya domba. Makanya sering disebutkan domba-domba. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita jadi domba yang dipelihara. Dalam konteks domba ini kita diberi makan kan? Tuhan mengembalakan, intinya diberi makan. Dan rest. Domba itu hanya perlu makan dan rest. Waktu dia rest, dia memperkatakan. Apa tuh? Memamah biak. Jadi keluarin lagi firman-Nya, berkatakan. Nah, Tuhan Yesus ya, gembala agung kita, sehingga mereka tidak takut lagi. Jadi kalau kita dengar gembala-gembala yang nakut-nakutin, saudara nggak perlu dengar. Karena itu gembala upahan. Kalau nakut-nakutin, dia pasti akan jatuh di bawah hukum Taurat. Dan biasanya motivasinya uang. Ya, jadi motongin bulu domba, domba-domba dipotongin, diperes gitu ya, untuk kekayaan dia sendiri. Tapi kalau kita dengar, saudara direstorasi 120%. Saudara dipulihkan dari yang rugi yang kemarin itu jauh lebih banyak. Oh, itu Yesus, saudara. Ya, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun tuh ya. Sampai dibilang tidak hilang seekor pun. Terkejut artinya gini, ketakutan gitu, stres, khawatir. Selamat nggak ya? Oh, belum tentu selamat. Bisa hilang keselamatan. Kamu harus pikul salib. Ya, hidupnya terkejut-terkejut, saudara. Di bawah hukum Taurat, dihukum, dirajam namanya kalau dihukum pakai hukumnya Tuhan. Terkejut-terkejut. Terus hilang lagi. Belum tentu selamat. Keselamatan nggak pasti. Tuhan bilang tidak hilang seekor pun, demikian firman Tuhan. Itu namanya pekerjaan finish work. Amin. Ya, tidak hilang seekor pun. Ya, Tuhan mempersiapkan gembala-gembala yang mengkhotbahkan Injil kasih karunia. Ya, saudara juga dipakai. Ya, bisa share, bisa sampaikan. Amin. Ya, sekali lagi, itu yang membuat kita domba-domba itu bukannya dipatahin kakinya, udah sesat dipatahin lagi, digebukin. Ya, itu udah cerita salah deh ya, dengan apa yang dimaksudkan Alkitab dengan gembala di Israel. Ya, kita lihat aja di Mazmur 23 kan, dibebat, diurapi, ya, diberikan hidangan di hadapan lawan-lawan. Nah, itu bicara tentang restorasi. Amin. Ya. Jadi setiap area, kalau itu penting buat kita, penting buat Tuhan. Saudara, ini udah bicara gini ya, supaya jelas ya. Kadang-kadang orang bilang ini, ya Tuhan nggak mungkin ya pikirin sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau itu penting buat saudara, penting. Misalnya jerawat gitu ya. Ada orang stres karena jerawat, ada. Ya, dia bilang gitu. Sama jerawat cabut sampai ke akar-akarnya, buang ke laut. Ya sembuh. Ya, apa aja lah saudara, apa aja. Ya, bicara apa aja. Nah, jadi prinsip 120% itu dari mana? Berlimpah-limpah. Ya, artinya kita dipelihara, benar-benar digemuk, makan, rumput hijau, dan rest. Sama-sama katakan makan, rumput hijau, dan rest. Nah, itu gembala. Makanya gembala waktu di Yohanes 10 ya, Tuhan Yesus bilang ini, aku datang
supaya kamu beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Jadi tujuan, saya selalu ulang-ulang, tujuan kau bilang, Yesus datang buat apa sih? Ya buat kamu, domba-domba. Buat saya, kita semua, domba-domba. Buat apa? Tujuannya apa? Si domba ini, ya tadi, nggak hilang, nggak tersesat, nggak ada yang mati. Tapi kita hidup. Dan lainnya dengan segala kelimpahan. Nah, bicara kelimpahan ini nggak bicara restorasi 120%. Prinsipnya dari mana? Dari Imamat 6 ayat 4 sampai 5. Ya, sekali lagi ya, perjanjian lama itu gambaran. Kita bisa melihat, oh seperti ini. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, nah ini maka haruslah memulangkan nih apa yang dicuri kali ya, apa yang telah dirampasnya, tentang diambil nih. Atau yang telah diperasnya, tentang pemerasan, ngambil juga. Atau yang telah dipercayakan, dititipkan, dihilangin katanya. Atau barang yang hilang yang temuinya itu. Ini prinsip pengembalian. Kalau dihilangin, kalau dicuri, kalau dirampas. 5. Atau segala sesuatu yang dimungkiri dengan bersumpah dusta. Nah, berarti dia bohong. Haruslah ia membayar ganti sepenuhnya. Sepenuhnya berarti 100% dulu kan? Dengan menambah 1/5. Nah, 1/5 ini 20%. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Nah, korban penebus salah itu guilt offering. Jadi ketika sepintas saja ya, jadi offering atau korban di Imamat di perjanjian lama tuh ada 5 korban kan? Korban bakaran, korban peace offering, korban pendamaian, korban sajian, terus korban penebus dosa, penghapus rasa bersalah. Nah, apa bedanya dosa? Ya bicara tentang dosa Adam. Nah, penghapus rasa bersalah, dosa yang kita buat. Nah, itu semua dirangkum oleh Yesus semua. Udah dibayar kan? Semua korban. Jadi Yesus yang sendiri udah bayar. Jadi kita pun kalau bilang gini kan, kalau dulu, kalau barang kita hilang, ditipu, dicuri gitu, doain orangnya. Biar dia nanti kaya bisa balikin. Gak salah kalau doain orangnya ya. Tapi kita menerima pengembalian, prinsipnya menerima pengembalian dari salib, saudara. Karena itulah korban penebus salah ini, guilt offering ini. Untuk case ini ya. Yesus termasuk korban penebus salah. Termasuk salah orang itu kepada kita misalnya. Atau kesalahan kita terhadap orang lain bisa juga. Nah, kita bisa menerima pengembalian atau pengganti kerugian ini 120% jadinya tadi. Ganti sepenuhnya 100%, tambah 1/5. 1/5 itu dari 100% 20% artinya. Totalnya 120. Amin. Nah, itu bicara selalu lebih besar. Lebih apa lagi? Lebih banyak. Much more, lebih kuat, lebih sehat, lebih makmur. Nah, memang saya jujur ya, ketika sampaikan ini, kesannya tuh nggak membumi gitu. Tapi kan kita berurusan sama Tuhan, saudara. Bukan berurusan sama pendeta yang janji gitu. Saya nggak janji. Saya bacakan perjanjian Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya itulah seringkali orang itu menurunkan standarnya Tuhan. Kenapa kalau Tuhan memberi berlebih-lebih? Kalau mujizat Tuhan nggak ada yang kecil, berlimpah-limpah, berlebih-lebih. Ya itu Tuhan. Saudara berurusan sama yang empunya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya punya dia semua. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan kita bukan hanya berurusan, kita menerima lagi. Korbannya Yesus, bukan tadi korban penebus salah, tapi yang binatang gitu, kaki 4. Enggak, ini Yesus.
sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang sempurna. Nah, kita harus breakthrough tuh di situ. Ya, jadi kalau seringkali saya sampaikan juga ya, Alexander the Great memberikan mata uang emas kepada pengemis di India. Nah, pengawalnya, jenderalnya di sebelahnya berkata, "Tuanku raja atau kaisar, kenapa itu pengemis miskin itu dikasih uang emas kebanyakan dong?" Dia bilang, jangan lihat siapa yang diberi, lihat siapa yang memberi. Itu menggambarkan saudara-saudara berurusan dengan siapa. Dia tuh lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi daripada yang saudara bayangkan dan saya. Karena itu kita belajar mengenal namanya. Kita kenal siapa Bapak kita. Bapak kita mah mesti dipersuasi. Kalau kita nggak doa puasa, dia nggak akan kasih. Kalau kita nggak, mesti nyambuk diri gitu, mencambuk gitu ya, dia nggak akan kasih. Nah, karena salah percaya di situ, saudara. Makanya orang Kristen dibonsai sama musuh. Padahal dia menerima kelimpahan. Semuanya bicaranya gini, lebih-lebih, berlimpah. Karena hitungannya hitungan Yesus nilainya. Transaksi saudara nilainya transaksinya. Yesus, darah Yesus. Berapa mahalnya. Kalau saudara mengerti ini, nggak ada batasnya saudara, sehingga. Coba kita lihat ya Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ya, di dalam dispensasi waktu perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Nah, Ibrani bicara lebih agung dari apa? Dari imam-imam tadi yang binatang korbannya orang, manusia berdosa itu korbannya binatang kaki 4. Ya, entah lembu, sapi, kambing, domba, bahkan merpati gitu. Jauh lebih agung. Lebih agung, ya, lebih mulia. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, glorinya lebih besar, dan didasarkan kepada janji yang lebih tinggi, di atas, much more. Nah, makanya waktu kita menerima pemulihan Tuhan, itu bukan balik cuman standar lama gitu. Ya, saya percaya waktu Lazarus dibangkitkan, dia bukan cuman sekedar sembuh gitu, tapi dia jantungnya baru, paru-parunya baru, semua otot-ototnya, saraf-sarafnya baru. Amin. Ya, jadi ganti rugi pada hari korban penebus salah tadi ya, guilt offering. Yesus itu guilt offering buat kita. Amin. Ya, jadi berkat restorasi itu jauh lebih besar. Sama-sama katakan jauh lebih besar. Saudara biasakan. Nah, ini praktisnya. Saudara dan saya biasakan. Kalau kita misalnya, aduh nih sakit nih pundaknya nih, misalnya aja ya, ini praktis aja. Kalau saudara bilang, saya memiliki otot-otot Kristus 120% lebih baik. Ya, kalau saya kemarin kebentur aja misalnya, kena apa jalan kebentur, sakit kan? Oh, saya 120% lebih kuat. Saudara pokoknya untung terus gitu aja. Ya, saya juga bilang ya, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Nggak mau. Nah, kan ini akan berbeda sama orang. Makanya kalau udah tua, kalau naik tangga begini. Oh, betul, kita bukannya stupid ya. Kita bicara bukannya stupid ini. Bukannya bodoh. Apa misalnya apa? Seenaknya hidup, bukan. Ya, ada wisdom, jangan takut. Tapi apa yang kita alami, ya kita memiliki restorasi atau pemulihan 120%. Ya, makanya bisa aja kan orang ini dicuri, diambil. Nah, ini ada ayatnya ya di Yoel 2 ayat 25-26. Ini tentang restorasi juga. Aku akan merestor ya, memulihkan kepadamu
tahun-tahun. Jadi hal-hal yang hilang, tahun-tahun bicara waktu yang hilang. Nanti kita baca ya apa kesaksiannya. Yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Jadi saudara tahu kan kalau pernah lihat ya di apa tuh National Geographic mungkin atau di TV gitu ya. Kalau belalang itu kan jutaan tuh. Nah, belalang pindahan tuh dia lompat pindah semua jutaan. Pokoknya semua pohon yang ada daunnya habis semua. Udah habis sama belalang pindahan, datang lagi belalang pelompat. Namanya belalang pelompat. Dia lompat, dia habisin semua ranting. Daunnya kan udah habis, sekarang rantingnya habis semua. Belalang pelahap, semua batangnya dihabisin juga. Sampai belalang pengerip dibilang, sampai akarnya dihabisin. Ini mengerikan. Ada orang hidupnya habis gitu. Nah ini kan tentaraku yang besar, berarti Tuhan yang kirim, Pak. Iya, ini di perjanjian lama, di bawah kutuk. Bisa seperti itu. Karena orang Israel itu karena meninggalkan Tuhan. Hanya kalau bicara orang Amalek, orang Midian, mereka baru nuai, habis mau habisin. Waktu zaman hakim-hakim. Nah itu gambaran. Kalau kita nih hari ini, kita masih melihat hidup kita, oh saya juga seperti itu, Pak. Ya jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Kita udah ditebus. Ya, hari-hari baik tuh, memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Berarti hari-hari kita hari-hari baik di depan. Rancangan damai sejahtera, shalom di depan. Setiap pagi saya bilang, ya, hari-hari kita penuh bahagia. Shalom semata-mata. Nggak ada yang nggak shalom. Setiap detik, setiap saat. Ya kita percaya finish work. Pekerjaan sudah sempurna. Jadi restorasi yang kita peroleh itu sepenuhnya lengkap. Oh, nggak ada aspek yang ya itu Pak Melki doang. Oh itu Pastor Prince. Oh itu Pak Budi atau siapapun gitu. Akan ada orang-orang bilang gini, ya itu kan Yusuf. Saya kan bukan Yusuf, Pak Melki. Oh itu kan Daud. Daud di restorasi itu. Ya 12 tahun dari orang apa tuh yang dikejar-kejar. Ya, buronan raja lagi jadi raja. Ya kan saya bukan. Firman-Nya bilang kita memiliki roh iman yang sama. Roh Kristus, saudara, apalagi. Nah, kita baca kesaksian ya, kesaksian. Jadi, kasih karunia ini benar-benar memulihkan kita. Jangan bilang, ya itu kan dia. Nah, dengan kesaksian, dengan kita baca kisah pahlawan-pahlawan iman tadi ya, Yusuf, Abraham, Daud, Daniel. Jangan bilang, itu mereka. Tuhan kasih itu orang-orang spesial. Saya kagak. Oh bukan, jangan lihatnya begitu. Kalau kita lihat tester ngalamin, oh nanti giliran saya, udah gitu aja. Karena semua aspek soalnya, saudara. Nah ini namanya si Clarence ya. Clarence tinggal di Virginia Barat. Saksian ya, saya adalah pencandu obat-obatan selama 10 tahun. Narkoba. Menyuntikkan candu, narkoba ya ke pembuluh darah saya setiap hari. Meskipun saya tahu bahwa kecanduan itu menghancurkan saya tidak mau menghentikan perbuatan saya. Karena sudah kecanduan, namanya juga candu. Nah, selama 2 tahun lalu, Bapak Sorgawi telah membebaskan saya dari kecanduan dengan menempatkan saya pada rumah singgah. Ya, dia di rehab nih ya. Saya bertahan di situ, tidak dapat pergi dan tidak dapat meminta seorang menjemput saya. Dan Tuhan bukan saja menyingkirkan kecanduan saya pada obat-obatan, tapi juga kecanduan merokok yang saya pada saat yang bersamaan. Sementara saya masih di rumah singgah, saya mendengarkan banyak pengkhotbah kasih karunia, tetapi selalu diakhiri dengan perasaan beban berat di pundak saya. Aneh juga ya. Mungkin itulah yang disebut
Iya, kasih karunia pakai tapi gitu, percampuran. Nah, kemudian dia bilang ibu saya, mamahnya ya, sudah berkata kepada saya untuk mendengarkan Pastor Joseph Prince. Tapi pada awalnya saya menolak. Bertanya-tanya bagaimana seorang seorang pria dari Singapura dapat mempunyai suatu pengajaran tentang kasih karunia Tuhan. Wah, ternyata saya salah. Singapura mengutus seorang misioneri ke Amerika, puji Tuhan, kata dia ya. Melalui pesan-pesan khotbah Joseph Prince, saya menemukan ketenangan dan memahami karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Saudara dan saya memahami, makin lama makin paham, mengerti, menerima finish work, karya sempurna Tuhan Yesus di kayu salib. Saya belajar bahwa penghukuman sudah selesai dan ada di kayu salib. Penghukuman sudah finish. Nggak ada lagi penghukuman buat kita. Kristus telah menyerap semua penghukuman saya. Semua dosa, semua kutuk, semua diserap. Ya, sering kita lihat. Begitu saya mengerti hal ini, saya melihat hal yang sangat penting, yaitu Tuhan adalah Bapa saya. Nah, itu pewahyuan pribadi dia ya. Tuhan mah Bapa saya. Dan itu berarti bahwa semua hal baik adalah milik saya di dalam Kristus Yesus. Semua hal baik. Hari ini saya memiliki bisnis seni yang berhasil dan sudah berkembang pesat. Sekarang saya memiliki sebuah rumah dengan istri saya dan ia juga mempunyai bisnis yang berkembang. Restorasi. Sebagai tambahan, hubungan saya dengan putri saya dari pernikahan sebelumnya sudah dipulihkan juga. Restorasi. Saya tidak diizinkan bertemu dengan dia selama 10 tahun terakhir. Tapi sekarang ia telah tinggal bersama saya selama akhir pekan. Ini benar-benar luar biasa untuk berpikir betapa cepat Bapak saya telah merestorasi semua tahun-tahun yang terhilang, terbuang. Tahun-tahun sia-sia. Bukan saja dia telah memulihkan hidup saya, tapi dia juga memulihkan hati dan pikiran saya kepada dia. Sungguh suatu hal yang bertolak belakang dengan tahun-tahun ketika saya masih jadi pecandu narkoba, bahkan tunawisma, dan makan makanan sisa-sisa di rumah pengedar obat-obatan. Hidup yang hancur dipulihkan, direstorasi. Nah, ketika kita mendengar itu, Clarence, kita melihat, oh, kita bukan karena kita baik, kita semua direstorasi. Amin. Ya, sama-sama kan, saya dimerdekakan untuk restorasi dari hari-hari yang hilang. Ya, suatu ketika Yakub juga pernah bilang, hidup hari-hari saya, tahun-tahun saya banyak yang sia-sia hilang, tapi Tuhan memulihkan. Untuk Yakub. Saudara, ketika saudara dan saya terima Yesus, kita menerima revolusi kasih karunia dalam hidup kita. Revolusi, restorasi, pemulihan, termasuk tahun-tahun yang hilang. Amin. Karena itu saudara jangan pernah berpikir, ya tapi Pak, saya udah tua Pak. Makin hari saudara makin kuat. Oh, nggak bisa Pak. Ya jangan bilang nggak bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makin hari tambah kekuatan kita. Mana ayatnya Pak? Ya, ada. Makin hari makin kuat. Ya kalau yang kita sering dengar kan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara dan saya, wait upon the Lord. Ya dikatakan orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Berarti bukan untuk orang muda, untuk orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapapun, mau umur berapapun. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali, kekuatan Tuhan, kekuatan kasih karunia. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saya memiliki pemikiran yang sederhana aja. Selama saya hidup, makin banyak umur saya, nggak mungkin saya bilang suatu ketika saya bilang ini, ya udah tua bagaimana bisa lari. Tuhan bilang berlari. Kalau berlari lebih dari berjalan kan. Banyak kan orang gini, udah gak kuat jantungnya gitu. Nih heart rate-nya udah melonjak. Belum lagi tulang-tulangnya, sendi-sendinya ditambahin semua. Ya itu kan kata dunia, itu kan kata saudara. Ya tapi kan itu yang benar Pak Melki.
Bukan, itu kenyataan. Yang benar adalah Tuhan memberikan hari demi hari tambah kekuatan. Mau nggak? Gitu aja deh gampangnya. Mau nggak? Katakan saya mau. Ya dulu bapak saya bilang ini, aduh kalau orang nggak bisa, orang tuh kalau udah nggak bisa kemana-mana, artinya kakinya udah lumpuh, mungkin stroke, mungkin apalah, itu udah nggak hidup gitu ya. Yang penting, maksudnya gini, yang penting sehat, kita masih bisa jalan gitu. Saudara, ini mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Mungkin olahraga dong. Ya kalau saya olahraga bukan supaya sehat, karena saya sehat saya olahraga. Karena saudara saya diberikan kesehatan, kekuatan Kristus, kekuatan baru seperti pada saya Praja Wali, makanya saudara bisa olahraga gitu, bisa jalan. Kesehatan dari Kristus kalau ditanya. Amin. Ya jadi kebenaran itu yang memerdekakan, memiliki kuasa untuk memerdekakan kita dari kutukan hukum Taurat. Yohanes 8, 31, 32 kita baca. Ya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi, ya kepada Jews yang percaya kepadanya, bahkan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar ada dalam muridku, ya firman-Ku. Nah, ini cuman pesan mau sampaikan gini. Mereka tahu firman kok. Mereka tahu kan hukum Taurat. Nah, waktu Yesus bicara firman-Ku, nah ini sesuatu yang New Covenant, ikatan perjanjian baru 32, karena itu dibilang gini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kita udah belajar ya. Kebenaran apa Pak Melki? Kebenaran hadiah, bukan kebenaran diri. Kebenaran diri itu induk dari segala dosa. Kalau kebenaran hadiah, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, segala dosa sudah diampuni, dibenarkan sepenuhnya, itu induk dari segala berkat. Makanya Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran hadiah, kebenaran kasih karunia. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, merestorasi kamu, memulihkan kamu. Amin. Dari apa? Tadi dari siklus kekalahan, kecanduan, bahkan kesialan. Ada orang sial aja hidupnya. Kejatuhan. Ya, jadi jelas bukan hukum Taurat. Pastor Pin selalu ingetin nih kalau di ayat ini disampaikan. Bukan kebenaran diri kalau di bawah hukum Taurat, tapi kebenaran, kamu mengetahui kebenaranku. Nah, kebenaran hadiah, sama-sama katakan kebenaran hadiah. Amin. Ya, jadi kita dijelasin lagi ya oleh Rasul Paulus nih, waktu juga Petrus ya, jadi waktu mereka juga disidang. Karena mereka menyampaikan pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, menyampaikan Injil yang merestorasi orang, mengubah orang. Ya, Kisah 15 ayat 8 sampai 11. Jadi buku ini melihatnya dari sudut ini. Dan Allah yang telah mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, menerima orang-orang non-Jews. Ya, dulu perjanjian hanya kepada Jews, Yahudi, Israel, melalui nabi-nabinya. Ya, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Nih, kepada orang-orang non-Jews. Sama seperti kepada kita. Memang awalnya orang-orang Jews, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Nggak banyak Messianic Jews. Tapi Rasul Paulus bicara kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia bilang ini, tuh Roh Kudus dicurahkan. Ayat berikutnya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Nggak ada perbedaan. Jadi Tuhannya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan kita, Allah kita.
Ya, antara kita dengan mereka sudah Ia menyucikan hati mereka karena oleh iman, oleh percaya, kebenaran iman tadi. Kita disucikan hatinya. 10. Kalau demikian, mengapa kamu masih mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Kuk apa? Kuk kutuk hukum Taurat, kuk perhambaan hukum Taurat. Yang bahkan Paulus bilang gini, sama nenek moyang kita aja, maksudnya kan Rasul Paulus juga keturunan Yahudi kan. Dan oleh kita sendiri termasuk dia, kita aja nggak bisa memikul itu. Nggak bisa menggenapi itu. Hanya kan? Jadi ini kasus Galatia yang melalui sunat adalah pintu masuk kepada hukum Taurat lagi, percampuran. Nah, saudara dan saya dimerdekakan dari kutuk itu, dibawa berkat. Jadi make sure, pastikan. Ini jadi kasus nih di Kisah Para Rasul 15 ini. Terus ayat berikutnya 11, sebaliknya kita percaya. Nah, kita nggak lagi di bawah kuk perhambaan itu. Kalau mau kuk yang enak dan ringan, ya, kuk yang Tuhan Yesus pasang, yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Learn, belajar the unforced rhythm of grace. Irama kasih karunia yang tidak memaksa, kuk yang enak dan ringan. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya, jelas ya, bukan oleh hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ya, beroleh keselamatan. Yesus juru selamat. Kita nggak ada urusan soal Kristen progresif lah, atau orang nggak percaya keselamatan itu hanya dari Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Manusia nggak ada yang lain. Yang lain ya hukum, aturan, buku, itu baca. Lakukan berkat, nggak lakukan kutuk. Nah, Petrus juga mengacu kepada ini. Ini cerita Petrus ya sebenarnya. Coba khotbah Petrus di Kornelius. Kisah 10 ayat 43-44. Ya, ini ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini berita yang disampaikan Petrus kepada Kornelius, seorang perwira Romawi. Ya, pengampunan dosa hanya karena percaya. Dan pengampunan dosa dibenarkan sepenuhnya adalah induk dari segala berkat. Kalau orang gini dijegal di sini gitu, ya nggak semua kalau nggak minta ampun nggak diampuni. Jadi dibalik di bawah kutuk tuh. Bahkan berkatnya jadi nggak ada. Tapi kalau gini, diampuni segala dosa, saya percaya. Disembuhkan dari segala penyakit, saya percaya, terima. Ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut saya dipuaskan dengan kebaikan, sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Induk dari segala berkat, saudara. Pengampunan dosa oleh siapa? Bukan oleh kita. Oleh karena nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bukan karena kamu minta ampun. Ya kan di dalam nama Yesus juga Pak minta ampunnya. Ya kalau diampuni karena minta ampun, ya harus lengkap. Kalau ada yang kelewat gimana? Ya, padahal kita menerima pengampunan segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kok Pak Melki bisa bilang begitu? Ya dosa kita dibanding 2000 tahun yang lalu, atau 2023 tahun yang lalu, waktu Yesus tergantung di kayu salib menyerap dosa saya dan saudara, dosa kita tuh masa depan semua, saudara. Penyakit kita masa depan semua, orang kita belum lahir.
Kakek kita aja belum lahir, buyut kita aja belum lahir. Buyut. Mungkin berapa keturunannya belum lahir, 2000 tahun. Masa depan semua. Saudara percaya dengan apa? Percaya dengan iman. Ayat berikutnya sampai 46 lah ya ini ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar penderitaan itu. Nah, Roh Kudus meneguhkan Injil kasih karunia, pengampunan segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, artinya orang-orang percaya tapi Jews, ya Yahudi, yang menyertai Petrus tercengang-cengang, bingung mereka, ya karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Jadi tadi kan waktu sidang di Kisah 15 nggak ada perbedaan, udah kita menerima janji Abraham gitu, Bapak leluhur mereka. Kita menerima janji Tuhan melalui Abraham, diberkati berlimpah-limpah. Apalagi deh, Abraham dibuat namanya masyhur, menjadi berkat gitu. Orang yang memberkati diberkati, orang yang mengutuk dikutuk. Setiap bangsa di kaum di muka bumi meraih berkat. Diberkati, apalagi di Ibrani juga dibilang ya, berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Jadi direstorasi semua kehidupannya, semua aspek kehidupannya. Dimeterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu meterai. Ya, Yesus bangkit itu sebagai risip, tanda terima. Roh Kudus itu jaminan, nah itu. Jaminan. Ayat berikutnya 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ya mereka mendengar sendiri, mereka lihat sendiri. Ya padahal mereka itu dianggap najis oleh orang-orang Jews, ya non-Jews itu dianggap najis. Ayat 28 ya. Buat kita tahu aja. Ya, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Seorang Jews duduk makan dengan non-Jews, bahkan dibilangnya atau masuk ke rumah mereka tuh. Ya, duduk bersamanya itu betapa kerasnya larangan. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang yang najis, tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, ini dibuktikan kan di Kisah 11. Tuhan yang ngomong nih, akan tapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, Tuhan sendiri bicara kepada Petrus, apa yang dinyatakan Allah halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram, najis, nggak kosher. Kenapa? Karena darah, karena karya Yesus. 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Nah, ini bicara apa? Karena Roh Kudus tinggal di bait Roh Kudus, yaitu kita. Kita dikuduskan, kenapa? Karena darah Yesus. Jadi jangan mau diputar balik lagi. Kalau kita nggak kudus, ya gimana ada Yesus? Gimana Roh Kudus tinggal? Ya kalau nggak Roh Kudus tinggal, bagaimana kita diberkati, kita dipulihkan? Ya putaran orang Kristen, peputaran dalam siklus kekalahan. Ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Memimpin kepada hidup, bukan kepada kematian. Amin. Ya, itulah kasih karunia. Makanya disebutnya restorasi. Restorasi itu ada pemulihan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan apa yang kita dengarkan malam hari ini. Saudara bisa praktekkan dalam seluruh aspek kehidupan saudara, kecil besar, pokoknya kalau itu concern apa tuh penting buat saudara, penting buat Tuhan.
Dia Bapa kita. Amin. Ya pakai, ambil, makan. Dan pemikirannya itu, ya Tuhan asal, bukan gitu, bukan asal soalnya Tuhan pelit gitu, enggak. Siap untuk menerima pemulihan yang berlimpah-limpah, much more. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa. Buka hati saudara, katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Menerima berkat, direstorasi, dipulihkan 120%, berlimpah-limpah, dan saya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.